Warisan langit. Kemarin Pak Jajang itu Pak Asluk nanyain habis pulang dari gitu, saya mau merasa nggak enak badan ini teh, asam paragal. Pak Jajang gimana, sehat nggak katanya? Ya, alhamdulillah sehat. Kebetulan mungkin kalau Pak Kiai baru jalan-jalan jauh ya. Kalau saya kemarin datang ke sini. Dan saya mah seumur bawa-bawa hulu. Baru sekarang perjalanan dari Bandung ke Jawa Timur ya? Iya, ke Malang. Ke Malang. Aduh, pulang pergi berarti kurang lebih 1.800 kilo. Sok bayangin Berapa ini. jam berarti Pak? Ini Ada. angkat asap dempet ini. Ada 8 jam ada ke sana? Apa 8 jam? Hampir 14 satu jam. hari mah. Satu hari. Hampir 1 hari lebih. 12 jam lebih berarti ya, Pak. 14 jam. Itu teh 14 Pak jam. dalam rangka apa? Eta teh itu teh kalau jalan tol. Oh, jalan tol. Iya kalau jalan tol. Berarti kalau lewat jalan biasa mah? Nggak tahu mungkin. Ya. Makanya kalau Dalam rangka jalan-jalan aja atau ada acara khusus? Bukan, kemarin teh ada yang mau menikah. Bapak dan Pak Jajang diundang untuk nganterin gitu. Gitu. Hari kirain teh Jawa Timur teh dekat, ya sebelah di Tun Garut. Gitu. Mengko Hari sakit. teh belah Tun Tasik, belah Tun belah di Tuan Semarang. Ngomong-ngomong soal nikah, rencana yang ke depan yang udah deket nih Pak. Yang Mau sebelah nikah? Bapak teh mau nikah. Oh, sekarang teh bapak mau nikah. Kirain sebelah saya, Mang. Sebelah saya mau nikah. nikah. Wah, kumaha tuh, Pak? Nikah awal. Kalau mau nikah ya dipersiapkan. Bukan siap materi saja. Ya siapkan mental, siapkan pola pikir, siapkan rohani, ya. Kemudian siapkan juga ya tata kerja gitu. Tapi itu teh Pak, maksud tujuan nikah teh kan kebanyakan orang teh ada yang karena apa. Terkadang secara umumnya untuk memenuhi kebutuhan biologis seorang. Tapi kan tidak hanya itu aja, berarti. Tidak ada maksud Apa aja lainnya. yang sudah menikah? Pakar apa? Memang ada sedikit pengalaman yang perlu diluruskan. Nah, itu Kalau maksudnya. Rasulullah kan menjelaskan, jadi dalam Islam itu konteks nikah dikaitkan dengan kepemimpinan. Karena kan kata Rasulullah bahwa ar-rajulu ra'iyah. Laki-laki itu adalah pemimpin, ra'in. Wal mar'atu ra'iyah. Dan perempuan juga pemimpin. Ternyata kepemimpinan laki-laki itu menjelaskan tentang pola mengatur menata rumah tangganya. Kepemimpinan perempuan menata bagaimana ketika suami tidak ada di rumah, mengatur mendidik anak-anak. Nah, bicara kepemimpinan berarti harus memiliki kemampuan memahami tujuan. Jadi ada visi, misi, dan utamanya bagi dalam Islam yang harus dijelaskan adalah konteks berkaitan dengan keimanan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semuanya kita dasi dengan niatnya lillah karena Allah, maka insya Allah badai Jadi ibadah. dan jadi ibadah Jadi ibadah walaupun lelah. dan memang ngeunah ya. Benar. Nah, jadi nikah itu seperti yang tadi Pak Jajang sampaikan, pada akhirnya nikah itu adalah di dalam rangka menjalankan kehendak Allah. Jadi bukan Kehendak Allah itu yang mana? Kehendak Allah agar hamba-hamba Allah ini ketika dia hidup di muka bumi ini menjalankan apa yang telah Allah tetapkan. Nah, apa? Mengatur dunia. Untuk menciptakan apa? Baldatun, thayyibatun, warabun, ghafur. Tapi kan tidak mungkin jadi baldatun, thayyibun, warabun, ghafur kalau tidak dimulai dari apa? Pribadi-pribadi ini nih. Nah, makanya yang menikah itu adalah ketika setiap pribadi mampu memahami kehendak Allah dulu nih. Apa nih?
tujuan hidup di muka bumi ini tuh ya, apa tugasnya, apa fungsinya, gitu kan? Nah setelah kita tahu nih jadi kita, maka menikah adalah bagian dari itu. Jadi menikah bukan hanya untuk memperturutkan hawa nafsu, walaupun itu bagus-bagus aja ya. Seperti kata teman saya, ada yang mengatakan katanya daripada lapuk tergantung lebih baik rusak terpakai. Apa itu Pak? Ya menikah gitu. Jadi kalau misalkan tidak menikah menggantung terus. Makanya menikah itu boleh 2-3 biar rusak terpakai. Nggak mau baju tuh Pak. Nah, tapi ketika kita mau menikah tadi ya siapkan mental, ya ilmu, baca buku, banyak bertanya. Karena kalau kita siapkan mental, siapkan rohani, siapkan keimanan, siapkan semuanya, seberat apapun badai rumah tangga itu akan bisa kita selesaikan dengan baik. Karena apa? Karena tujuan menikah kan untuk ibadah, bukan untuk cari masalah. Ya. Nah karena itu ketika kita menikah, siapkan satu apa? Kesiapan untuk ta'aruf. Ta'aruf untuk saling apa? Mengenal. Ya. Mengenal nih. Bukan pacaran, bukan pacaran. Ya dalam artian ta'aruf itu kita saling mengenal. Ya. Siapa dia, siapa aku, kenali kebiasaannya, kenali segala A sampai Z-nya, ya. Termasuk kenali wajahnya, ya. Harus tahu kalau Rasulullah untuk menikah harus cari dulu wajahnya dulu, ya. Masa ketika kamu menikah tidak tahu wajahnya, ya, kita harus lihat yang bagaimana, ya, yang cantik, ya, yang cakep, ya. Yang mana yang cantik, yang cakep, ya, yang dekok. Karena kalau rata mah takut. Kalau kita menikah dengan yang rata, memang harus menikah sama papan, sama tembok. Ya, yang cantik itu yang dekok. Ya, ini kan yang dekok terus ya. Nah, gitu. Ya. Terus apa katakannya ya dari keturunannya, kekayaan termasuk agama. Kenalin itu semuanya dengan sebaik-baiknya. Yang bagus Yang adalah bagus. agama. Ya, kalau tidak ada keempat-empatnya, satu, ya, kenali agama. Karena ketika kita menikah dengan orang yang memahami itu, kita akan cukup mengenal itu? Tidak, tingkatkan. Ya. Ada lagi apa? Saling tafahum, memahami. Ya. Memahami posisi kita, posisi dia, gitu kan? Ya. Makanya dalam menikah itu tidak ada yang ahli sebenarnya. Bayang udah menikah berapa tahun? Udah tahun 92 tuh. 28 tahun. Tuh. Merasa ahli tidak? Enggak ada yang merasa ahli, karena setiap menikah itu belajar. Ketika belum menikah kita begini, baru menikah beda, punya anak satu beda, punya anak dua beda, punya tiga beda, punya istri dua beda. Wah, itu beda pisan. Akan terus ya. Makanya harus saling memahami. Ketika sudah saling memahami apa? Langsung ya kita juga meningkatkan lagi saling tafakur. Untuk apa? Saling untuk apa? Ta'awun dulu, saling kerjasama. Jadi ta'aruf, tafahum, ta'awun, kerjasama. Ya, menikah itu harus ada kesiapan kita kerjasama dan kerjasama dan bekerja bersama-sama. Dan kita harus siap ya membangun kekerasan di dalam rumah tangga. Dalam artian kekerasan itu bukan kekerasan rumah tangga. Ya. Bukan KDRT ya. Untuk membangun kekerasan supaya kita mau bekerja sama. Karena kalau sudah keras mah bakal bekerja bersama-sama. Begitu kan? Kalau tidak keras malah jadi masalah. Gitu. Nah, ketika kita kerja sama, harus saling tafakul, saling siap menanggung. Ya, kesusahan suami siap ditanggung oleh istri, kesusahan istri siap ditanggung oleh suami. Yang tidak boleh itu satu, tafakul. Pecah. Walaupun boleh, Allah membenci ya. Benci. Jadi tidak boleh berpecah. Jadi cerai itu tidak boleh. Makanya dalam Islam daripada cerai mending nikah lagi bagi. Itu mah solusi banget. Jadi di dalam Islam menikah itu bagi umat kita mah harus saling tafah tadi ya. Ta'aruf, tafahum, ta'awun, takafur. Jangan takaruf. Lah muncul orang Sunda mah kudu saling sapa. Ya. Kalau kira rumah tangga saling sapa itu bagus. Ada komunikasi. Sapa apa? Sapa niatan. Sapa niatan. Oh, jadi satu niat ya. Satu niat. Sapa mikiran. Ya. Sapa mategan. Sapa perasaan. Sapa juangan.
Lima sapa berarti. Ya, sapa-sapa gitu. So kalau kita sering sapa dengan istri, dengan anak, dalam tidak masalah itu tumbuh karena kita kurang sapa. Jadi mikir sorangan. Itu kan mau menikah? Mana tuh? Ya. Ingat tadi kola teman bapak. Apa kola teman bapak? Lebih baik rusak terpakai. Daripada rapuh tergantung lebih baik rusak terpakai. Ayo, kapan gini teh? Siap. Buat apa pergi ke Mekah? Cakep. Kalau bukan untuk ibadah. Taubat. Buat apa kemarin menghitbah? Cakep. Kalau bukan untuk nikah. Cakep.